Hola, videolog yang kesekian kalinya. Ada sebuah televisi Aqua. Tes, tanya lampunya redup, on, dan memang benar ya, redup, meremang-remang. Nah, semoga saja ini backlightnya doang ya, atau memang bagian PSU atau DC to DC backlightnya. Redup banget, meremang-remang. Kelihatan sih, tapi ya remang-remang, jadi susah untuk ditonton. Bongkar dulu. Dan ini tipe unitnya ya, televisi LED merek Aqua model LE32 AKI T6100 ya, daya 40 watt, kecil dayanya. Aduh. Setelah ditelusuri, dibongkar, ada keganjalan nampak ya. Semoga saja cuma itu doang. Jadi di sini ada dua elko sebagai filter yang mengembung ya. Dia lelah dan wajib diganti. Dan ini ternyata unitnya dekat di DC to DC step up menuju backlight. Semoga saja backlightnya aman, jadi penggantian ini aman ya. Ini dua dioda ini kelihatan gosong, padahal bukan ya, bukan kosong. Ini sirlak kayaknya, atau memang kena cairan dari ini, dari cairan elko yang meletus, mirip sirlak. Ini diodanya dua sebagai penyarah, tipenya SP, dan ini di filter dua elko ini. Dan ini step up-nya, blok step up untuk lampu latarnya ya. K2305 dan ini penyarahnya setelah di step up. Oke, saya lakukan penggantian, cabut dulu. Supaya aman, skip ya, barangkali terlalu kepanjangan videonya. Ya, ini kondisi di belakangnya, nampak seperti kosong-kosong, kayaknya lelah banget. Dan ini mika pelindungnya juga terlihat tuh, pecah, nyampe pecah. Ini kerja keras banget, sampai panasnya terlalu berlebihan, lelah banget ini. Solder panas. Dan setelah dilepas, inilah kondisinya. Label untuk elkonya itu udah nyingkrang, mengkerut. Nilainya 35 volt 220 mikro. Satunya ini belum nyingkrang.
saya gedekan ukuran mikronya ya, gedein. Saya gunakan 470 mikro 35 volt ya. Semoga lebih awet. Ini yang 220 mikro ya, 35. Karena lebih tinggi jadi posisinya ditidurkan ya, supaya tidak mentok di tutup remnya. Dua-duanya ditidurkan, pasang. Oke, waktunya testing. Oke, ini kabelnya nggak ada kendala, lampunya nggak ada kendala. Saya pasangkan dulu. Oke, sudah terpasang bautnya. Bautnya ada 3 ya. Waktunya testing ya, waktunya colokan. Bismillah. Oke, power kita masuk on. Ternyata kemungkinan tekniknya minta ganti ya, backlightnya minta ganti, harus ganti ya. Kemungkinan karena elko nya meletus, jadi tegangan naik, lalu backlightnya rusak. Ini ada backlightnya ya. Saya ada stok, dan ini harus hati-hati banget karena buka panel layar. Saya skip ya. Nah, ini kondisinya sudah dibuka. Aqua Jepang katanya, ngelemnya barbar. Jepang apaan kayak gini? Akhirnya korban sobek, dipanasin tetep baik. Payah. Oke, taste like sip. Udah menyala terang benderang, normal ya. Tuh lampu bekasnya. Nanti disetel, diredupkan supaya lebih awet. Kalau dibiarin ya kasihan nanti yang punya nggak awet TV-nya. Oke, tes backlight oke. Oke, melanjutkan pengetesan setelah pemasangan backlight dan panelnya sudah tertutup ya. Semoga tidak ada masalah di layar ataupun backlight. Bismillahirrahmanirrahim. Mana on? Alhamdulillah. Oke, dia posisi HDMI. Oke, secara nampak udah oke ya, terang benderang. Duh, remote-nya nggak dikasih ya. Ini tombolnya tombol navigasi doang. Oke, sudah terang ya. Sekarang bisa dilihat perbedaannya dari yang tadi sebelum ganti backlight, redup
sekarang udah terang, seratnya menutup rapat. Jadi langkah-langkah yang harus diperhatikan setelah penggantian backlit, sangat hati-hati ya. Udah oke ya. Lampu misal TV tidak ada gambarnya, hanya suara, bisa jadi backlightnya, bisa jadi DC to DC step up nya tidak normal ya, atau bisa jadi kabelnya doang, atau bukan doang sih ya. Kalau yang udah pengalamannya doang boleh Bapak. Pertama tadi ada yang melembung, setelah itu tegangannya naik ya, kemungkinan jadi menimbulkan ada beberapa chip LED yang rusak. Jadi ganti aja sekalian satu set supaya awet ya. Udah normal sekarang, ke kamera HP jelek. Jadi kendalanya di DC to DC step up untuk tegangan backlightnya, dan backlightnya juga rusak untuk kendala yang ditangani sekarang. Oke, semoga bermanfaat. Untuk step-stepnya bisa teman-teman ikuti dari yang tadi awal ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.